Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Hidayat dengan NPM 2401081004. Jadi, dalam video kali ini, di sini saya akan membahas mengenai cara menggunakan aplikasi Zahir untuk menyelesaikan transaksi dari mata kuliah aplikasi aplikasi komputer akuntansi. Lebih baik kita simak aja penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama di sini yaitu membuat data baru. Nah, untuk perusahaan yang dipakai, saya memilih perusahaan jasa yang bergerak di bidang elektronik. Nah, untuk periode yang dipakai dalam transaksi ini saya menggunakan periode bulan Juni 2026 sampai dengan Desember 2026. Nah, setelah selesai membuat data baru, di sini saya akan mengubah nama-nama akun sesuai dengan instruksi yang di soal ya. Di sini saya mengubah banknya menjadi Bank Mandiri dan semuanya saya ubah dari soal yang ada. Nah, setelah selesai mengisi data baru, langkah selanjutnya yaitu mengisi saldo awal yang ada pada soal tersebut. Kita harus menyamakan eh, angka-angkanya yang ada di soal tersebut. Seperti itu. Nah, pastikan juga saat menginput data-data saldo awal itu harus balance dan ujung-ujungnya nilai nilai sebesar yang ada di pojok kiri bawah itu harus bernilai 0,00. Artinya itu transaksinya sudah balance saldo awalnya seperti itu. Nah, setelah selesai mengisi saldo awal, langkah selanjutnya yaitu mengisi saldo awal piutang usaha. Namun, sebelum mengisi saldo piutang usaha, kita ini harus membuat data terlebih dahulu. Nah, datanya itu harus sesuai yang ada di soal tersebut. Nah, kita klik menu baru, terus masukkan nama-nama customer yang ada di soal itu. Seperti itu.
Nah, setelah buat saldo piutang usaha, selanjutnya itu membuat data utang usaha. Namun sebelum membuat data usaha, kita harus membuat data vendor terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus mengisi daftar nama vendor sesuai yang ada di soal tersebut. Selanjutnya, setelah semuanya selesai, mengisi saldo awal selesai, saldo piutang usaha selesai, saldo utang usaha selesai. Langkah berikutnya itu menyelesaikan transaksi. Nah, di sini ada transaksi yang dilakukan selama bulan Juni 2026. Yang pertama, tanggal 2 Juni yaitu pembelian kredit. Dibeli perlengkapan sebesar 7.200 dari PT Sumber Jaya Abadi secara kredit. Nah, untuk cara penginputannya yaitu kita klik pembelian, terus di bagian order pembelian kita masukkan nama pemasoknya seperti soal, yaitu PT Sumber Jaya Abadi. Kita klik OK. Lalu untuk tanggal fakturnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 2 Juni. Nah, kemudian kita harus mengisi nomor barang terlebih dahulu. Kita samakan saja sesuai dengan soal yang ada. Nah, setelah selesai mengisi semua datanya dengan harganya 7.200, lalu kita klik di bagian rekam. Seperti itu. Nah, transaksi berikutnya itu pada tanggal 3, yaitu penerimaan piutang usaha atas jasa yang telah diberikan. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik di bagian penjualan, terus kita klik pembayaran piutang usaha, kita klik tambah, lalu masukkan nama penerimanya yaitu CV Bintang. CV Bintang Cipta pada Bank Mandiri, seperti itu. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 2, lalu nominalnya kita ubah menjadi 9.200.000 sesuai dengan instruksi soal. Setelah semuanya selesai,
kita klik rekam. Nah, transfer berikutnya itu pada tanggal 4 Juni, PT Pala memberikan jasa desain logo kepada CV Bintang Cipta secara kredit. Ini maksudnya yaitu penjualan kredit sebesar 3.100.000. Caranya yaitu kita klik penjualan, terus kita pencet invoice pembelian, terus kita klik nama pelanggannya yaitu PT CV Bintang Cipta. Kita masukkan nominalnya sebesar 3.100.000. Nah, kita masukin harganya 3.100.000. Kemudian kita sesuaikan tanggal di instruksi soal itu tanggal 4 Juni. Setelah selesai semua, kita klik rekam. Nah, kita masuk ke transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 5 Juni dibayar utang saldo awal kepada CV Teknindo Perkasa melalui Bank Mandiri sebesar 3 juta. Caranya itu kita klik bagian kas dan bank, kita masukkan kas keluar. Lalu kita klik nama penerimanya itu CV Teknindo Perkasa, lalu kita klik tanggalnya yang sesuai dan nominalnya. Nah, pada bagian kode ini diseolah-olah instruksikan pada Bank Mandiri ya. Jadi kita kliknya Bank Mandiri seperti itu. Lalu kita klik nominalnya. Jika sudah selesai, kita klik rekam. Nah, transaksi berikutnya yaitu diterima pendapatan jasa konsultasi pembayaran dari PT Karya Utama melalui Bank Mandiri. Yaitu ini kita menerima pendapatan dari hasil penjualan. Nah, untuk langkahnya yaitu kita klik di bagian penjualan, terus kita klik invoice pembelian, penjualan, terus kita klik nama penerimanya itu PT Karya Utama. Nah, namun karena nama PT Utama ini belum ada, kita harus membuat datanya terlebih dahulu, data baru. Kita klik menu baru, customer baru, terus kita sesuaikan sesuai instruksi soal yaitu PT Karya Utama.
Nah, untuk di bagian kode ini, karena ini kita adalah penjualan, jadi kita kan mendapatkan keuntungan nih. Jadi kita isi kodenya yaitu kode pendapatan jasa. Lalu kita masukkan harganya yaitu 9.800.000. Kita menerima pendapatan sebesar 9.800.000. Jika sudah selesai, kita klik rekam. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 9 Juni dibayar sebagai utang kepada PT Sumber Daya Abadi melalui Bank Mandiri sebesar 1.500.000. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Juni ditransfer dana dari Bank Mandiri ke Bank BCA untuk keperluan operasional sebesar 12 juta. Kita klik bagian kas dan bank, lalu kita klik di bagian transfer antar kas. Nah, selanjutnya transaksi berikutnya itu pada tanggal 12 Juni diterima uang muka jasa dari PT Anugrah Sentosa melalui Bank BCA sebesar 6 juta. Namun karena PT Anugerah Sentosa belum ada data, kita harus membuat data baru terlebih dahulu.
Nah, transfer berikutnya itu dibeli peralatan kantor berupa laptop kerja dari CV Teknik Indo Perkasa secara kredit sebesar 8.800.000 pada tanggal 13 Juni. Kita ke order pembelian seperti itu. Nah, pada bagian kode ini, karena ini kan peralatan ya, jadi kita harus mencari kode akunnya akun peralatan kantor. Jika sudah semua sebesar 8.800.000, kemudian tanggal kita sama, selanjutnya kita klik rekam. Nah, transaksi berikutnya yaitu dibayar biaya internet dan telepon melalui Bank Mandiri sebesar 4.700.000. Nah, karena nama penerimanya yaitu penerima biaya internetnya tidak ada, kita buat data baru yaitu employee itu kita buat menjadi nama PT Indosat seperti itu. Nah, untuk nama akun ini karena ini kan beban internet dan telepon ya, kita harus cari nama akunnya beban internet dan telepon. Kita samakan tanggalnya dan nominalnya, lalu setelah semuanya sama, kita klik rekam. Nah, relasi berikutnya itu pada tanggal 17 Juni diterima pelunasan piutang saldo awal dari Toko Sejahtera Mandiri melalui Bank Mandiri sebesar 6.300.000.
Nah, transfer berikutnya itu pada tanggal 19 Juni diberikan jasa maintenance website kepada Toko Sejahtera Mandiri secara kredit sebesar 70.500.000. Kita klik di bagian penjualan, invoice penjualan, kita tambah data baru seperti itu. Lalu transfer berikutnya itu pada tanggal 27 Juni diterima pembayaran sebagian piutang dari Toko Sejahtera Mandiri sebesar 5 juta. Nah, jika nominal sudah sama, tanggal juga sama, klik kemudian kita klik rekam. Nah, lalu transfer berikutnya itu dibayar gaji karyawan bulan Juni melalui Bank Mandiri sebesar 7.200.000. Karena ini adalah pembayaran gaji, kita harus mengeluarkan cash kita. Kita kemudian klik kas dan bank, kita klik kas dan keluar. Kemudian kita klik tambah.
Nah, untuk kode ini, karena ini nama akunnya adalah beban gaji, kita cari beban gaji dan beban gaji karya dan upah karyawan. Lalu kita klik nominalnya sebesar 7.200.000. Jika sudah selesai semuanya, tanggalnya sama dan nominalnya sama sesuai dengan soal, kita klik rekam. Nah, lalu transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 26 Juni diselesaikan jasa pelatihan digital marketing kepada PT Anugrah Sentosa melalui senilai 14 juta. Uang muka sebelumnya 6 juta diperhitungkan sisanya diterima melalui Bank Mandiri sebesar 8 juta. Nah, caranya gimana? Yaitu karena ini kan kita kan menerima uang ya. Jadi kita kliknya kas masuk. Lalu kita masukin nominalnya sebesar 8 juta dari PT Anugrah Sentosa dan tanggalnya kita harus sama. Nah, untuk nama kode ini karena ini kan kita kan pendapatan ya. Jadi kita carinya kode akunnya kode akun pendapatan jasa. Nah, lalu masukkan nominal sebesar 8 juta, lalu kita klik rekam. Kemudian transaksinya kita lakukan sudah selesai semua. Nah, jika sudah selesai transaksinya teman-teman, jadi kita harus klik di menu laporan, lalu kita cari neraca saldo apakah transaksi yang kita lakukan sudah selesai dan balance semua. Kita harus lihat dulu seperti itu. Kita klik neraca saldo, kemudian kita lihat apakah hasilnya balance atau tidak. Kita scroll ke bawah. Nah, bisa dilihat ini hasilnya sudah balance ya teman-teman. Jadi kalau balance artinya transaksi yang kita lakukan ini sudah benar seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila terdapat banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.